Mari, berarti tinggal praktek Anda ya 4,5 hari. Ya, Bante harap Anda lebih serius lagi, karena dari hasil interview Bante masih menyimpulkan, masih ada yang ragu-ragu tentang ketika muncul hambatan fisik atau hambatan mental, Anda ragu-ragu untuk dilampaui. Mungkin Bante ambil satu sutta, yaitu Bojjhanga Sutta ya. Ini Bojjhanga Sutta itu Buddha memberi satu gambaran, itu suatu proses dari mental kita. Nah, sati sangkato, sati itu perhatian, sangkato itu sangkara, kekotoran batin. Nah, dan di sini Anda harus paham, Buddha itu menggunakan term-term itu beda-beda. Memang diterjemahkan kekotoran batin juga. Sangkara itu artinya dia masih di bawah sadar kita, tapi dia barisan yang pertama, itu sangkara. Tapi kalau sangkara itu sudah muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu disebut kilesa. Contoh ya, Anda meditasi lihat sakit, kan sakit itu kan semua hasil dari kilesa kan, datangnya dari sangkara, paham? Jadi banyak pikiran, ngantuk, bosan dan sebagainya. Itu semua dari proses dari sangkara menjadi kilesa. Dia muncul di dalam kehidupan sehari-hari, itu disebut kilesa. Paham ya? Bisa ya? Nah, jadi sati sangkato. Kita kesadaran itu harus memperhatikan tubuh. Karena sangkara dia ada di jasmani. Dia ada di nama rupa. Dia itu nginap di nama rupa. Atau disebut proses dari bawah sadar itu di nama rupa. Seseorang kalau meninggal, nanti semua kesadaran termasuk perasaan apapun, nanti jadi satu di nama rupa. Nanti dia lenyap di tubuh kita, dia muncul di mana? Nah, itu disebut timbul dan lenyap. Kalau dalam proses meditasi Anda bisa muncul, berlangsung dan lenyap, itu memang suatu proses alami yang kita harus lihat. Bisa paham ya? Jadi seseorang bagaimana kalau sudah meninggal, lahir di mana? Pada saat itu muncul apa? Kalau munculnya yang baik, misalnya Anda kusala kama, nah dia akan berkondisi jadi terlahir di alam baik. Kalau dia muncul yang tidak baik, akusala kama, dia pasti lahir di alam bawah. Oke? Udah mungkin lebih kurang nama rupa itu fungsinya dia ada di seluruh tubuh kita. Nah, nama rupa itu mempunyai satu tugas dia ya. Dia bisa ada tugas atau fungsi ya. Dia apapun yang Anda lakukan, dia terima. Dia simpan. Dan waktunya tiba, dia keluarkan. Dia mengeluarkan. Contoh ya, Anda pernah merasakan kehidupan sehari-hari Anda. Anda tiba-tiba bisa rasa senang, pernah nggak? Nanti tiba-tiba bisa marah, pernah nggak? Atau Anda bisa pernah rasakan ngantuk sekali, pernah nggak? Jengkel, pernah? Hal itu dia muncul dari bawah sadar kita. Jadi Bapak Ibu adik-adik harus sadar bahwa kita lahir, kenapa kita bisa lahir jadi manusia atau jadi binatang atau jadi makhluk apapun, itu karena kita masih memiliki kekotoran batin. Kalau nggak ada miliki lagi, kita tidak akan lahir lagi, yaitu nibbana. Paham ya maksudnya? Jadi kita lahir jadi manusia sebenarnya satu tujuan, kesempatan meningkatkan kesadaran, harusnya sedemikian. Nah, untuk meningkatkan 6 kesadaran ini, kesadaran meningkat ini, Anda harus banyak meditasi. Maka tidak heran ajaran Buddha itu selalu bilang sila dan samadhi itu akan mendapatkan hasil banyak. Nah, mungkin kita kalau bicara prosesnya tentang samadhi ini, maka Buddha bilang sati sangkato dhamma wicayo. Dhamma wicayo itu proses dhamma itu harus dilampaui. Yaitu Anda harus bisa melihat anicca dari dia muncul, berlangsung dan haruslah. Itu syarat mutlak kalau Anda ingin meningkatkan kesadaran.
Sati sangkato dhamma wicayo. Apa ya setelah Anda lampaui dia punya sakit ataupun banyak pikiran, Anda bisa lenyapin dia, maka dia apa? Wirya. Wirya itu semangat. Piti, bahagia sekali. Anda bisa bahagia nggak? Pernah nggak? Semangat ada? Ada semangat atau tidak? Nah, pada saat kamu lihat dengan tekun, dengan gigi, mengamati proses dari sakitnya, jangan remehkan hal ini. Anicca itu harus dilampaui. Apapun masalah Anda, itu semua karena kekotoran batin. Benar atau tidak? Banyak orang bisa keluh kesah dan sebagainya, tapi dia nggak sadar. Sesungguhnya keluh kesah itu semua datang dari bawah sadar Anda. Anda selalu putus asa. Sokha paridewa dukkha domanassa upayasami. Itu Sang Buddha sudah mengatakan. Manusia kalau tidak mau melatih diri, baik dari sila, baik dengan samadhi, dia tidak mau melatih. Dia ujung-ujungnya sokha, rasa sedih, paridewa, keluh kesah, dukkha, terseret. Apapun dia terseret. Senang ya terseret, senang. Tidak suka ya terseret, tidak suka. Domanassa, sakit hati. Ketika ada omongan orang ada sakit satu kata, kamu bisa membawa dalam sakit hati. Bante, saya sakit hati. Ada nggak? Ada nggak? Ini saya lihat mata saya sendiri itu pada masa saya masih remaja. Dua orang, satu laki, satu perempuan, dua-duanya pandita lagi. Gara-gara satu yang lebih keras menerapkan peraturan, dia tegurin dia. Waduh, benci sampai dia mau mati juga benci dia. Saya bingung itu orang. Itu karena dia tidak mau mengikis kilesa. Itu hal itu ada. Domanassa, soka paridewa dukkha, terseret. Domanassa upayasami. Untungnya udah putus asa. Kalau orang udah putus asa, apa yang terjadi? Bunuh diri. Banyak yang bisa bunuh diri itu karena apa? Kalau coba Anda simpulkan. Karena apa? Kok nggak jawab? Karena malas meditasi. Saya terusan sama Anda ya. Anda ini ya, Anda jadi guru atau jadi seorang orang tua. Kondisikan diri dan anak-anak biar bisa dia enam indah tertutup. Anda sendiri enam indah tertutup aja masih curi-curi ngobrol. Ada yang curi istirahat juga. Ada nggak? Ngaku dosa coba. Ada yang curi nggak? Curi-curi tidur. Nyender-nyender. Sebenarnya itu rugi untuk Anda. Kan ini Bante terapkan tata tertib itu tujuannya itu mendukung Anda progresnya lebih cepat. Tapi kalau Anda curi-curi tidur, curi-curi ayah nggak bisa lah. Jadi para remaja tadi saya kan udah terapkan mereka karena mereka punya kesan, oh Bante saya kuat cuma setengah jam, ya benar tidak? Bante saya cukup kuat setengah jam. Loh kenapa? Pasti kamu nggak mau lihat sakit sampai lenyap. Ternyata benar kan? Harusnya dia muncul hambatan, itu harus kita lampaui. Kalau sakit datang, sadari dan catat dia sampai dia lenyap. Benar atau tidak? Akhirnya saya suruh berdiri 2 jam ya. Tadi lumayan ya, ada yang dapat pengetahuan juga. Itu memang harus dengan gigi punya. Nah, Bante kan selalu menekankan Anda. Memang kadang-kadang Anda waktu praktek ini kadang-kadang mau-maunya Anda. Saya mengulang Dhammapada 312. Bila sesuatu kegiatan kata Buddha, kalau Anda jalankan dengan seenaknya, tahu seenaknya? Suka hati. Sesuatu niat, kalau Anda tidak jalanin, tidak lakukan dengan sewajarnya, kalau kehidupan suci Anda tidak dilakukan dengan sepenuh hati, maka kata Sang Buddha, sudah dipastikan tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Jadi
Para yogi saya harap bagi yang baru datang atau tidak, saya saran lampaui, tekunin. Kamu akan bawa hasil. Daripada Anda datang di sini hanya untuk libur doang, ngobrol-ngobrol, hanya ganti bantal makan doang. Sayang ya, coba 10 hari ini apa yang didapat. Lampaui, nanti bawa pulang ada satu kesan. Ternyata semua hambatan atau problem-problem hidup kita ini sebenarnya nggak ada problem punya. Anda sendiri yang membuat problem. Anda sadar nggak? Apa yang Anda nggak sadar? Muncul marah, ikuti marahnya. Muncul kesel, ikut keselnya. Itulah begitu. Ngantuk, pergi tidur. Apa yang mau dapat? Karena Anda mengikuti, enam indera terbuka. Jadi siapa yang lakukan? Anda sendiri kan? Nah, sekarang Bante tawari Anda, coba anak indera tertutup. Di situ banyak kebahagiaan yang Anda kamu dapat. Nah, khususnya masih muda, saya saran Anda, jangan buang masa muda Anda. Kalau yang sudah berumur, jangan takut. Harus kita jalani. Anda setuju nggak? Karena Anda harus tahu. Kita ini pulang kampung bukan? Pulang kampung bukan? Kita pulang kampung sama-sama. Kampung manusia kita pulangnya. Nanti habis kampung manusia, mau pulang kampung mana? Ayo. Semua kampung sudah kita lalui. Dari 31 alam, 5 alam aja yang kita nggak pernah pergi. Yaitu alam sudawasa. 5 alam ini hanya orang yang udah mencapai anagami. Kalau nggak capai tingkat kesucian anagami, dia nggak pernah ke sana. Jadi bisa dikatakan 31 kurang 5 berapa? 26 ya. 26 alam ini sudah kita keliling semua. Pernah jadi binatang? Pernah? Pernah. Mungkin tak terhitung lagi. Anda lupa aja. Pernah jadi alam setan nggak? Pernah. Pernah lahir di alam dewa? Pernah. Brahma? Pernah. Mungkin sedikit ya. Banyakkan alam bawah. Nah, Bante informasikan. Sebenarnya lahir dimanapun kita bisa kondisikan. Anda setuju nggak? Bisa nggak kita kondisikan lahir berikut lagi apa? Bisa nggak saya tanya? Sekarang ini tingkatkan kesadaran Anda. Kikis kamu punya stok kama, maka itu pasti ada kondisi itu akan muncul. Setuju nggak? Anda mau buat kondisi nggak? Nah, sekarang ada yogi ketika muncul sakit, Bante sangat sakit. Anda harus tahu diri bahwa fisik ini sudah sarang penyakit. Kalau Anda datang dengan usia yang cukup tua, ya, apalagi di masa muda nggak pernah meditasi, ya pasti dalam tubuhnya banyak penyakit. Jangan tersinggung, Bandengok. Itu benar punya. Anda coba duduk aja sakit baal dan sakit. Itu ada kan? Tapi ada yogi yang berjuang mau. Nah itu dia dapat hasil. Tapi ada yang nggak mau. Apa bisa? Kalau Anda nggak mau, apa saya harus tegasin apa? Nggak bisa. Anda nggak mau. Kalau Anda mau, bisa kan? Bisa atau tidak? Saya tanya. Kemauan itu penting. Nah, di sini kita harus satu pengertian yang baik sekali tentang unsur ya. Banyak yang salah tafsirkan. Unsur itu bagaikan benda, bukan. Unsur itu kalau tadi saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Unsur itu kata di situ zat asli, zatnya asli. Kalau dalam kimia itu unsur itu sudah tidak dibagi lagi. Tapi kalau secara dhamma, unsur itu sesuatu yang nggak bisa kita pegang punya. Nggak bisa kita sesuatu yang kita bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan aja. Seperti contoh ya, jasmani kita, kata Buddha, itu mempunyai 4 unsur. Nah, kalau bahasa Bali, patawi, wayu, tapo, sama
tejo. Nah, itu bahasa Pali. Nah, Patawi itu unsur padat atau unsur tanah, biasa orang bilang. Jadi Anda selalu berbayang, oh unsur padat itu apa? Oh, tadi Ibu Weni kan bilang tulang ya, daging gitu. Bukan, itu bukan unsur, itu benda. Unsur itu sesuatu yang nggak bisa. Jadi unsur padat itu di dalam Abhidhamma itu adalah keras. Kalau unsur air bagaimana? Lembek. Ibaratnya contoh ya. Jadi sebenarnya dalam meditasi kita ini, kita menggunakan unsur. Paham ya? Kesadaran pun unsur. Sesuatu yang nggak bisa kamu lihat, dipegang. Coba Anda bisa rumuskan nggak kesadaran itu apa? Nggak bisa dirumuskan. Tapi kita bisa tahu ciri-ciri dia. Dia tahu apa yang kita tahu itulah kesadaran. Nangkap Mas Bante. Jadi dia merupakan unsur. Unsur padat dan unsur cair kata Buddha itu kalau ketika kita dalam meditasi dia nggak bisa dipisah punya dua itu. Cuma kita bisa rasakan dia keras atau lembek aja. Ketika Anda jalan, ketika Anda mengatasi meditasi jalan, Anda bisa terasa berat dan ringan nggak? Saya mau tanya. Berat itu karma buruk. Kalau ringan itu karma baik. Jadi kalau Anda kira lagi menguasai kamu badannya sangat berat sekali, benar atau tidak? Coba teliti seperti itu. Jadi kalau badan kamu udah lagi berat, bukan salah meditasinya. Salah Anda nggak mau berjuang, benar atau tidak? Anda selalu salahkan Bante Gunasiri lagi. Aduh, nama saya yang dibawa-bawa. Apa salah saya? Saya kadang-kadang bertanya, Bante Gunasiri ini dosanya besar kali. Saya selalu disalahin. Di sini ya, kesempatan ini saya kasih tahu. Buddha membabarkan tentang meditasi. Ada satu sutta yang paling lengkap. Yang lainnya itu cuma dhamma. Proses. Khusus proses dalam meditasi itu Buddha babarkan di Mahasatipatthana Sutta. Itu beliau babarkan pada saat Buddha 11 wasa. Beliau mencapai pencerahan ke Buddha tahun 11. Dia di desa Kuru. Desa Kuru itu desa yang sangat makmur punya. Beliau babarkan Mahasatipatthana Sutta di sana. Di sana cukup berkembang. Kata Buddha, terdapat sesuatu jalan. Hanya satu jalan. Yang bisa hilangkan keluh kesah. Yang bisa mengantar Anda suatu kesehatan. Yang bisa mencapai kebebasan. Itulah satu jalan mulia. Mahasatipatthana Sutta. Terdiri dari 4. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Citta Nupassana, dan Dhamma Nupassana 4 ini. Kesempatan ini saya nggak urai. Kalau Anda mau urai detailnya, Anda buka YouTube Bante, di situ udah ada Mahasatipatthana Sutta. Panjang sekali kalau di detail. Jadi patokan di dalam meditasi kalau mau dibahas, harus bahas di Mahasatipatthana Sutta. Selain itu Bojjhanga Sutta, Buddha mengabarkan tentang proses bojjhanganya. Tapi yang lebih lengkap ada di Mahasatipatthana Sutta. Sudah paham? Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ragu. Enggak ada yang enggak ada hasil. Asal Anda melihat anicca. Juang sampai dia lenyap. Sakit ya, fisik sakit. Saya tanya satu yogi. Saya tanya Anda semua aja lah. Lebih baik di mana? Sakit di meditasi sama sakit di rumah sakit? Nah, Anda bisa jawab, tapi muncul sakit nggak mau. Kan bodoh sekali. Coba rumah sakit di rumah sakit. Selain bayarnya mahal, kedua belum tentu sembuh. Kita nggak pakai obat, kita pakai kesadaran aja. Anda remehkan ini. Janganlah. Tapi saya lihat sebagian besar sudah paham hal ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang merugikan untuk Anda.
Cuma hanya sabar, lembut aja. Cukup itu, benar atau tidak? Maka Bante selalu mengulang-ulang salah Anda. Meditasi itu bagaikan seorang seniman. Tahu orang seni? Seni batu. Ketika dia mau bahat batu, dia butuh apa? Pertama sabar dulu, nggak sabar mana bisa. Batu beragam-ragam loh. Batu ada batu cadas, gampang dibentuk. Ya sama kiresa juga ada yang gampang ya. Tapi kalau dia datang batunya keras, kamu harus bagaimana? Sabarlah. Benar atau tidak? Pas kamu buruk yang pernah, apa Anda yakin kamu nggak pernah membunuh manusia? Pernah. Orang tua pun pernah kita. Kalau itu berbuat, bukannya itu sangat keras. Ya, kamu bagaimana perlakukan dia? Ya sabar, lembut hadir sama dia. Nggak usah ngotot sama dia. Tekun, gigi, harus gigi. Belum banyak, gigi lagi. Bukan robak kaki. Nah, makin sakit itu suatu proses. Irama sakit itu ya kayak jarum, tahu jarum jam? Jarum itu ya dia pasti muncul, berlangsung. Pasti sampai puncak nggak? Pasti dia puncak. Habis puncak apa yang terjadi? Turun kan? Ini ngapain kamu takut? Sabar sedikit, lembut sama dia. Sabar, jangan gerak. Nanti dia lenyap sekali. Enak sekali. Ya bayangkan saya jarum. Nanti dia ketika udah puncak, sebentar lagi, wah enak. Masa nggak mau? Kadang-kadang orang yogi ini ya kurang sabar. Padahal sudah puncaknya, udah mau dekat puncak, mungkin 5 menit kelar itu. Dia ganti kaki lagi. Akhirnya 0 lagi, balik dari 0 lagi. Jarum jamnya jadi turun lagi. Jadi rugi atau tidak? Rugi. Juang. Daripada mengulang, lebih baik sekaligus. Mati ya matilah. Kenapa harus takut? Ya, tekad inilah yang membuat itu membara. Kamu akan semangat. Dan Bante kan selalu ingat. Badan ini sarang penyakit. Kenapa sarang penyakit? Ya salah Anda sendiri. Anda selalu 6 indera terbuka terus. 6 indera terbuka, kita itu kesadarannya selalu ikut pikiran. Mau ini. Ada yang bilang, Bante, kenapa banyak orang stres? Ya nggak heran. Datang libur bukannya datang ke bako meditasi. Refreshing katanya. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya sami mawon. Anak 6 indera terbuka juga. Benar atau tidak? Pelajar sudah belajar dari sekian hari. Libur sekolah. Ayo refreshing katanya. Ya sama aja 6 indera terbuka. Harusnya bawa ke sini. Meditasi. Kikis kilesa. Benar atau tidak? Kok nggak jawab? Jadi Anda butuh sabar. Dan unsur padat itu kayak keras sama lembek aja. Itu kayak roti ya, biskuit ya. Bukan biskuit, roti tahu kan? Roti kalau banyak unsur airnya, dia lembek sekali. Pernah makan roti yang lembek? Pernah makan roti yang keras? Kalau udah masuk oven, dia unsur airnya. Yang bisa kita mengetahui unsur padat dan unsur cair itu keras dan lembek. Kalau unsur udara bagaimana? Unsur udara bukan angin, kipas angin itu loh, bukan loh. Unsur udara itu gerakan. Coba saya mau tanya Anda. Kenapa Anda bisa jalan? Kalau nggak ada unsur angin, nggak bisa gerak punya. Kalau mayat, unsur anginnya sudah nggak ada berfungsi lagi. Paling dia gembungin perut aja, tinggal meletus. Dia nggak kerja lagi unsur anginnya. Jadi kenapa ada orang tua kalau nggak bisa keluar atau disebut apa ya?
keluar angin, kentut. Apa? Yalah, nggak tahu lah. Pasti dia tubuhnya sudah mau rusak itu. Jadi kalau sebenarnya ya Anda bisa keluarkan angin itu dari anus itu sebenarnya itu sehat. Berarti menandakan itu. Cuma memang adat kita ini dianggap kurang ajar itu. Ya kalau kayak gitu ya kamu sendirilah kentut aja nggak apa-apa. Cuma ya kalau Anda di dalam satu ruangan mau keluarkan angin itu pelan-pelan dikeluarin tangan. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus orang geli. Apalagi Anda 2 hari nggak pergi ke WC buang. Wah baunya luar biasa. Tapi kalau Anda tiap hari buang nggak bau punya. Paham ya? Yang membuat bau itu bukan kentutnya. Karena dia melewati itunya. Tinjanya yang bau. Makanya bau. Bisa dipahami ya? Jadi kalau unsur angin itu bagaimana kita bisa mengamati unsur angin? Nah, kamu perhatikannya, kenapa mata saya bisa bergerak ya? Kenapa saya bisa berbicara di depan Anda? Kalau nggak ada unsur angin, apalagi saya bisa keluar suara? Saya mau tanya Anda. Jadi 4 Mahabharata itu memang kita berproses. Dalam meditasi, kita gunakan 4 unsur ini. Dan kita tahu sendiri, kesadaran ini, dia unsurnya adalah netral juga, sama-sama netral. Maka Bante namakan sistem. Tahu sistem? Sistem itu perangkat unsur, beberapa unsur, ya unsur jasmani dan unsur kesadaran. Unsur jasmani kan 4, ya tadi udah disebut ya. Kalau unsur panas dingin ya lebih kurang, unsur badan panas dingin itu bisa, itu unsur dari panas dan dingin. Tapi unsur udara itu gerakan. Kadang-kadang kita jalannya, di telapak kaki Anda bisa merasakan panas dan dingin. Itu unsur panas dingin. Kalau ada gerakan kamu tahu, itu kan unsur udara. Paham maksud Bante? Tapi kalau Anda merasa keras atau lembek, itu karena unsur patawi dan apu aja. Bisa bedakan itu. Bisa ya. Jadi maka sebenarnya kama itu ada di alam. Maka Anda harus berbuat kama. Kama itu perbuatan. Kamu berbuat baik pasti unsurnya baik semua. Anda setuju? Maka kamu lihat sendiri ya. Sebenarnya semua itu ada di dunia itu kenapa bisa bergerak, saya mau tanya. Dia bergerak oleh hukum alam. Contoh ya, kalau kamu bilang cuaca bergerak nggak? Gerak. Nah, sesuatu yang gerak disebut hidup nggak? Hidup. Kalau rumusannya. Tapi dia hidup digerakkan oleh apa? Nah, utu niyama namanya. Hukum alam tentang cuaca. Cuaca bisa dingin, bisa panas, bisa hujan, bisa musim salju dan sebagainya. Ada itu. Asal hukumnya ditaati. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Kok kecil bisa jadi besar? Berarti dia hidup juga. Ya. Tapi dia hidup digerakkan oleh apa? Itu bijaniyama, hukum alam tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi spesial untuk makhluk ya. Ada 3 hukum yang menyertai kita. Yaitu 1, kama niyama. Kama nggak bisa lari. Ada di alam. Kalau Anda suka berbuat baik, suka mengikuti kilesa, kamu auranya pasti bagus punya. Itu alam menjamin kita. Jadi kalau Anda sering meditasi, itu alam sudah jamin, kamu pasti bagus punya. Nah, ada di cita niyama. Cita itu kesadarannya, jangan diterjemahkan pikiran. Kesadaran. Jadi ada hukum tentang kesadaran. Jadi kalau Anda kesadaran bisa meningkat, itu dijamin oleh alam kok. Nangkap maksudnya? Ada proses alam yang tentang cita niyama. Nah, apapun yang kamu lakukan harus kita lampaui. Itu dhamma niyama. Dhamma niyama sesuatu yang kamu harus lampaui. Kalau Anda bisa ingin mau jadi sotapanna, ya Anda harus lampaui. Apapun yang harus Anda lampaui. Sakit harus lampaui. Banyak pikiran lampaui.
Disitulah kamu akan dapat banyak. Jadi seorang yogi ketika dia datang meditasi muncul sakit, dia selalu tidak mau terima dia. Selalu ganti posisi. Dia nggak dapat dhamma punya. Akhirnya kosong. Nanti salahkan siapa? Sukesikarama katanya. Waduh, nama Sukesikarama bukan Bande Gunasi lagi. Sukesikarama lagi. Padahal Sukesikarama cuma tempat buat Anda latih. Kok disalahin lagi? Nah, jadi salah. Jadi bukan masalah metode. Banyak orang terkonsep dengan masalah metode. Guru yang berpengalaman pun di dalam meditasi, dia berperanan cuma 20%. Diri Anda 70%. Benar adik-adikku? Benar? Tadi kalau Anda nggak mau berdiri 2 jam, mana ada pengalaman lenyapnya? Benar? Ini Anda harus berani. Nggak mau berani melihat lampau, ya nggak bisa lah, selesai. Bisa paham? Saya mau akhiri satu cerita. Ceritanya pendek aja. Sunita. Anda tahu kenal Sunita? Sunita. Nah, dia pemulung dia. Pemulung. Sunita ini dia lahir di keluarga pemulung bunga. Nama Pupa Candaka Kula dia. Jadi dia pekerjaannya itu hanya pemulung. Dia lahir di sana. Bukan itu aja. Bukan itu aja lahir di keluarga. Dia di skor. Dia disebut status sosialnya itu oleh keluarga dianggap anak buangan. Dianggap buangan, tahu gak buangan? Sudah nggak dicoba apa-apa. Namanya udah status anak buangan, itu dia nggak bisa buat apa-apa. Untuk mencari pekerjaan, untuk mencari dapat gaji yang baik, nggak ada, dia nggak ada kesempatan. Itu akibat kenapa? Kehidupan lampau, dia menghina seorang Paceka Buddha, yaitu Buddha diam. Nah, di sini saya ceritakan ke Anda, Bapak, Ibu, dan adik-adik, jangan coba-coba menghina orang. Anda nggak tahu. Apalagi Anda menghina orang yang suka meditasi. Ngomonglah, gosip-gosip banyak. Itu bahaya nggak? Bahaya. Kalau Buddha diibaratkan kayak gini. Bagaikan kalau Anda melempar pasir berlawanan angin. Anda kalau menghina kepada seorang Paceka Buddha, Anda bagaikan melempar pasir angin berlawanan angin. Anginnya, jadi kena kamu kan, benar atau tidak? Sunita ini kena dia. Akibat karena dia menghina seorang Paceka Buddha, dia nggak ada, dia lahir di pemulung. Jadi ingat ya, karma nggak bisa lari. Karma dari 3 pintu ya, ucapan, pikiran. Pikiran jahat juga bisa bahaya nggak? Coba saya tanya Anda, kalau Anda di dalam satu ruangan, Anda doa si A, biar dia mampus. Misalnya contoh. Biar mampus, biar dia bangkrut. Yang kena duluan siapa? Saya mau tanya. Kena dulu kamu yang mampus. Coba saya balik. Kayak selalu doa si A. Semoga kamu panjang umur, sehat-sehat, banyak rezeki. Yang duluan dapat rezeki siapa? Siapa? Iya, makanya ucapan orang baik-baik semua. Oh ya, semoga panjang umur, sehat-sehat. Kan umat Buddha diajarin kayak gitu. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu kan feedback ya. Saya bahagia dulu, benar atau tidak? Jadi jangan pelit ucapan yang baik-baik. Jadi kalau Anda banyak mendoa orang baik-baik, semoga kamu banyak rezeki, kamu jadi konglomerat, sehat-sehat. Bagus kan? Kok gak bilang bagus? Gak bagus ya? Selain yang mendengar pun enak, kamu pun dapat duluan.
Kan begitu caranya. Jadi ngapain kita benci sama orang. Tapi si Sunita ini dia ada dengan mengujar kebencian. Menghina seorang Paceka Buddha. Akibatnya dia lahir menjadi pemulung. Pupa, jadi dia pemulung bunga. Pupa Candaka Kukula. Istilah dalam mata pelajaran. Jadi dia bagaimana dia mengikuti menghidupkan dia punya kehidupan hari-hari. Dia terpaksa sapu di jalan. Cuma dapat upah sedikit. Upah dia itu pun tidak sanggup untuk dia beli baju, beli rumah, kayu, gubuk. Enggak sanggup. Dia cuma hanya tiap hari makan bubur. Kalau ibu-ibu yang baik hati, kadang-kadang kasih kalilah nasi sedikit. Itu aja itu udah enak sekali bagi dia. Kamu bayangkan, derita atau tidak? Penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Hidup Sunita itu penuh sengsara. Selain itu, dilarang. Dia tidak boleh bergaul siapapun. Nggak boleh. Kalau lihat ada kasta yang lebih tinggi, dia harus menjauh. Kalau dia nampakkan diri, hidungnya ketampak, langsung dihukum, dipukul. Kamu bayangkan. Begitu pedihnya kehidupan akibat satu perbuatan. Padahal beliau itu punya kualitas. Gara-gara satu ucapan. Hati-hati ucapan. Bodhisattva, kenapa beliau harus 6 tahun menderita baru menjadi Buddha? Gara-gara dia ada ngomong satu kata. Kalau saya mau jadi Buddha, saya 6 tahun. Benar-benar 6 tahun. Jadi Anda lebih baik. Semoga Anda capai Sotapanna. Lebih baik ya. Nanti kamu capai duluan. Nah, ini tip-tip buat Anda. Jadi ya, Anda harus bertekad, Bante, nggak bisa, saya cuma setengah jam. Ya sudahlah, pasti setengah jam doang nggak bisa kelar. Harusnya saya bisa, benar atau tidak? Benar nggak Kanti? Oh, jangan dia cuma setengah jam. Oh, kamu sudah menghargai kamu cuma setengah jam. Saya bisa, mandi bisa. Mandi. Aduh sangat sakit. Nah, pasti nggak Anda punya usaha untuk mau lampaui lagi. Harusnya, oh sakit cuma segitu aja. Harus ngomong segitu. Nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa sakit. Ya mati nggak apa-apa. Lebih baik mati daripada nggak mau berjuang. Harusnya seperti itu. Kalau kita selalu muncul pikiran positif, itu baik sekali. Daripada menghina orang, menggosip-gosip. Kan akibat dia gosip kan, bukan? Si Sunita ini. Gosip Paceka Buddha lagi. Aduh dia, nggak tahu dia. Makanya saya saran jangan melihat dia. Jangan coba-coba. Kamu nggak tahu kualitas batin dia itu di mana. Jangan remehkan. Bisa dipahami? Dia dihukum nggak boleh bergaul. Jadi kalau ketemu hidungnya kelihatan aja udah dipukul, dihukum, dia sangat derita sekali. Maka dia menyingkir. Ada satu hari Buddha dengan maha karuna. Kalau orang maha karuna samapati, artinya welas kasih tanpa batas. Beliau selalu memantau dunia ini siapa yang bakal jadi arahat itu. Kepantauan si Sunita ini. Beliau pantau di antara jam malam jaga ketiga yang terakhir. Sekitar jam 5-an lah, kalau dari sini jam 5-an. Dia selalu ambil 1 jam, dia memantau dunia. Meneropong. Dia teropong si Sunita. Jadi dia bisa potensi arahan.
Waktunya dia udah tiba. Buddha pakai jubah tertutup, bawa bol, lalu sama para biku pindah patah. Sunita pagi-pagi itu dia lagi sapu jalan. Dia tahu Buddha datang sudah. Dia cepat-cepat dengan nggak percaya diri. Dia kalau nggak nanti saya dihukum lagi. Dia cepat-cepat. Tapi Buddha jalannya tetap menuju ke dia. Sampai terpojok di dinding. Nggak bisa gerak lagi. Dia cuma anjali. Apa yang dikatakan oleh Buddha? Sunita. Daripada Anda hidup sengsara gini. Mau nggak jadi biku? Nah ini Buddha yang tawarin seorang jadi biku loh, hebat. Tapi saya tawarin Anda jadi biku nggak pernah ada yang mau. Mungkin kekuatannya kalah Buddha. Jadi dia mau jadi biku. Ketika dia mendengar kata-kata begitu lembut dari seorang sama Buddha, dia gemetar sekali. Saking terharu. Loh, selama ini saya nggak pernah diperlakukan seperti itu dengan kata-kata selembut itu. Saking gemetarnya, dalam hati dia nggak bisa ngomong ketika dia terpaku melihat Buddha dia. Nggak bisa jawab dia. Lalu dia baru pelan-pelan dia ungkapkan. Saya ini orang yang terhina. Saya selalu diejek. Saya nggak pernah dengar kata ini. Sungguh Buddha luar biasa. Dia anjali. Kalau memang Bante ingin menerima saya, habislah saya sekarang. Saya udah jerai kehidupan sengsara ini. Akhirnya dengan saat itu, dengan biku langsung pakai jubah, gundul langsung. Hebat, udah ya. Biku langsung jubah, langsung pakai jubah. Mau ditabis jadi biku? Tunggu, Buddha Maitreya datang, baru bisa. Lalu Buddha bawa dia ke wihara, berpindah patah, sudah sampai wihara, beliau kasih objek meditasi. Gak lama beliau capai arahat. Banyak dewa manusia memberi hormat pada Sunita. Jadi akhir cerita ini sebenarnya tak usah pesimis. Badan sakit apapun, juanglah. Lampauilah. Enggak ada yang sia-sia. Asal kita dengan niat yang baik. Bante ulang lagi Dhammapada 312 lagi. Karena ini Dhammapada luar biasa. Sesuatu kegiatan kalau Anda lakukan dengan seenaknya. Sesuatu tekad tidak dijalani dengan sepantasnya. Suatu kehidupan suci Anda lakukan dengan setengah hati. Kata Buddha tidak mendapatkan hasil. Memang Bante akui ketika Anda baru datang bisa kaget dikit. Ya tapi kamu kondisikan. Kamu harus yakin ini sesuatu yang bukan suatu ecek-ecek punya. Bante dulu pernah mengalami ngantuknya luar biasa sekali. Tapi saya selalu menyemangati diri kita. Di balik kesukaran saya lampaui ini, ada sesuatu yang membuat saya dapat. Inilah yang memicu Bante. Akhirnya dia lenyap. Di balik kesukaran kita, ada sesuatu yang saya dapat. Harusnya kamu selalu mencamkan diri. Ketika hambatan sangat kuat sekali, fisik sangat sakit diri, pecut diri Anda. Di balik saya kesukaran ini ada yang saya akan dapat. Ini kata-kata yang bisa memicu semangat kita. Benar atau tidak? Jadi Bante harap apa yang Bante uraikan ini sebenarnya memicu Anda. Yang bisa membuat Anda sukses. Meningkat kesadaran Anda. Bukan di tangan Bante atau panitia atau tempat ini.
Semua tergantung Anda. Kami panitia di sini, baik sama Nera sama Neri, semuanya pengurus, cuma mengkondisikan Anda aja. Memberi fasilitas yang memadai untuk Anda praktek. Cobalah tunjukkan keseriusan Anda. Jangan ngobrol, bisa atau tidak. Kok nggak jawab? Jangan ngobrol, bisa atau tidak. Yang serius, lihat sampai anicca. Ya adik-adikku ya, yang masih muda, jangan takut. Biasa lampaui, masih muda kok takut. Ya, ada pertanyaan? Udah jam. Udah jam lah. Ada yang mau tanya? Apa sudah terjawab Bante punya ceramah? Oke. Gimana Ridwan? Nanti Bante cerita unsur angin. Thank you. Tadi kan Bante cerita unsur angin waktu meditasi. Jadi cara mengatasinya gimana Bante? Kan yang suka banget dan bergerak itu. Maksudnya banyak gerak. Ya. Di sini baik. Banyak nanti ada akan terjadi. Gerakan itu banyak. Kalau 4 unsur jasmani ini dipakai oleh kilesa, biasa akan terjadi begitu gerakan dan aneh-aneh itu. Karena dipakai dia. Kalau kita paham betul, ada saat tertentu memang Anda mengamati jasmani itu sangat sulit sekali. Ada satu cara yang sangat simpel supaya kesadaran kita. Karena kita bagaimanapun, kita harus rebut balik 4 unsur itu. Jangan dikuasai oleh pikiran. Caranya gimana? Kesadaran kita harus tahu jasmani. Sedangkan tahu jasmani aja udah dia kuasai duluan. Ada satu cara ekstra Anda. Kencengi betis dan paha Anda. Sekenceng-kencengnya. Dan 2 tangan. Kamu tetap tahunya kekencengnya. Gerakannya jangan ditahu. Sekutu ketubuh terus. Nanti kekuatan dia udah lenyap, dia akan reda sendiri. Jadi kadang-kadang Anda bisa lihat yogi yang suka. Itu karena kilesa memakai dia. Jadi bisa lewat punya. Memang butuh waktu ya. Butuh waktu. Yang paling jitu Ridwan, harus retret panjang, selesai itu masalah. Enggak ada yang enggak bisa selesai punya. Ya Ibu ini, saya harap Ibu ini kalau bisa bulanan di sini. Nanti juga lewat. Kalau enggak nanti ada satu saat lagi Anda udah kesadaran udah makin tinggi. Nanti ada satu saat kita baru aktif tubuh, dia udah caplok kita, nanti ada itu. Tapi sekarang enggak perlu dibicarakan. Tunggu kamu udah nyampe. Ada pertanyaan lain? Bagaimana menutup 6 panca indera kita? Kan 5 indera jangan lihat. Ya, bukan tutup, bukan berarti nanti kuping saya dipakai headset atau pakai kapas, bukan tutup. Jadi kesadaran kita jangan ikutin dia. Udah tutup, nggak boleh. Kalau misalnya mendengar suara dari luar, jangan ikutin. Itu udah tutup dia. Pasti dia kepancing punya. Suara apapun dia datang kan. Jangan ikutin. Catat dalam hati. Dengar. Tapi cuekin dia. Perut kempes. Kan udah diajarin. Perut kempes kan boleh. Dada busuk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Setiap hari baik Anda masih kuliah dan sekolah atau dalam pekerjaan. Selalu perut kempes. Dikempesin. Disedot dalam. Kempesin perut itu disedot dalam. Kalau perutnya masih buncit ya pasti ada pasti bisa lemaknya doang, tapi ototnya disedot. Jadi Bante kalau waktu kena angin kita meditasi kan, jadi segar kembali itu gimana? Jangan ikuti anginnya.
Segar balik itu bukan karena anginnya, karena kilasannya lenyap. Jadi ini cuma faktor luar, itu konsepsi. Kalau Anda merasa cuacanya dingin yang membuat kamu enak itu semua perasaan aja. Berarti Anda masih belum masuk ke kesadaran. Masih dalam konsep pikiran. Memang untuk pemula biasanya lebih enak sih tempat ada cuaca enak kayak gini daripada tempat panas. Tapi kalau prinsip Bante ya, panas itu juga bagus. Saya pernah ke Myanmar itu, suhu ruangan itu 40 derajat, Anda bayangkan panas atau tidak? Sangat panas. Ya bagus keringat keluar. Ya bagus keringat keluar. Jadi Anda olahraga bisa keringat, meditasi juga bisa keringat. Tapi meditasi diam doang, ototnya nggak rusak. Coba Anda olahraga, coba Anda lihat olahragawan, ujungnya apa? Parkinson atau apa? Stroke. Pasti kena saraf itu. Karena banyak sentak-sentak. Tapi meditasi kalau keringat, kenapa nggak mau? Racun dikeluar. Nggak apa-apa. Tapi ya jangan sengaja jemur ya, nggak bagus ya. Kalau Anda mau jemur, Bante saran Anda jangan lebih dari 15 menit. Itu pun pagi hari aja. Enggak, kalau jemur kelamaan itu dia prosesnya beda. Dia nggak proses itu lagi. Tapi sekedar untuk mengaktifkan kita unsur-unsur oke aja. Jadi kita meditasi itu pakai unsur ya. Unsur nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang punya. Tapi kita tahu. Unsur udara apa? Unsur kesadaran itu tahu. Lalu karma itu gimana tahu? Anda mau buktikan melihat sendiri. Ya alami, nanti kamu alami ya kamu itu buktinya. Benar atau tidak? Selama di dalam bawah sadar, apa yang mau dilihat bentuk karmanya? Enggak bisa, dia unsur. Maka disebut hukum alam. Ya. Saya Bante uraikan mengenai cara mengamati. Banyak ada yogi-yogi yang masih pemula, mereka kurang paham dengan bentuk mengamati rasa sakit. Bante coba dijelaskan. Saya mengerti waktu mereka mengamati tanpa sengaja, mereka menambah kebencian. Jadi itu saya mohon Bante menguraikan lebih spesifik, karena ini banyak saya lihat para yogi tidak paham dalam teknik mengamati sakit. Nah mereka itu bingung Bante, karena satu sakitnya sangat sakit sekali, tanpa sengaja, itu biasanya mereka langsung terseret oleh pikiran membanding kebencian, benci sakit itu. Nah ini masalah buat mereka saya lihat. Bukannya tambah cepat hilang itu anicca, tapi tambah parah biasanya. Ya. Nah ini yang saya alami waktu saya mengalami itu, saya mengerti. Jadi saya amati, tapi netral. Amati netral. Walaupun sakitnya begitu kuat, saya mesti netral. Karena semakin saya netral seperti sifat dasar dari itunya, makanya saya lebih cepat menghadapi anicca-nya. Tapi banyak para yogi pemula, mereka mengamati, tapi mereka ngotot gitu Bante. Ingin cepat selesai. Ya, itu salah satu. Nah, itu coba Bante jelaskan supaya kadang-kadang mereka ini tidak mengalami kemajuan. Karena itu saya tahu. Karena saya juga mengalami hal itu pada tahap-tahap awal. Mereka nggak sengaja, tanpa penjelasan, mereka nggak sengaja. Dia amati, dia ngotot gitu. Kayak orang pengen buru-buru supaya dia anicca. Makin dia ngotot, tanpa sengaja dia terseret pikiran, kebencian muncul. Nah, ini udah masuk dosa lagi, udah bermain dengan pikiran. Ya, ledak-ledak. Nah, jadi tambah parah sakitnya. Itu yang bikin akhirnya dia menyerah, Bante ini udah nggak sanggup. Padahal sebenarnya tanggung jawab dia yang bikin gitu Bante. Nah ini tolong Bante jelaskan pada yogi-yogi supaya mereka lebih maju. Maka dari awal kan Bante udah jelasin. Maksudnya gini loh. Tapi caranya nanti kita pakai tip-tip Buddha aja. Kan Bante dari awal sudah bilang ke Anda, tubuh ini sarang penyakit. Jadi ketika Anda meditasi bisa muncul sakit, itu karena ada memang penyakit ya. Jadi bukan karena duduk lama itu. Itu pengertian penting poin 1.
Kamu bisa terima bahwa tubuh kita ini banyak penyakit. Paham nggak Bante? Harus bisa terima dulu bahwa ini memang kita tubuh ini udah ada sarang penyakit. Kalau mental sarangnya apa? Benci. Isinya itu cuma itu doang. Benci, tidak suka. Ya, lodomo itu ada di dalam. Jadi kalau kamu ikut pikiran ya, untuk nanti reaksinya di situ. Nah, sekarang kita cerita tentang bagaimana melihat sakit. Tapi kita langkah pertama kita harus paham betul bahwa tubuh ini sarang penyakit. Kalau kamu udah bisa terima bahwa ini sarang penyakit akibat kali 6 indera terbuka terus, tentunya dia pasti bisa muncul sakit. Bagaimana menghadapi sakit itu? Kan dari awal sudah Bante jelasin. Bagaikan api. Sakit itu kayak api. Kompor dalam api. Tahu kompor dalam api? Kompor ada api. Kalau tangan saya, tangan Bante masuk ke api, sakit atau tidak? Terbakar. Jadi jangan masuk ke rasa sakitnya. Jadi kita tinjau dari luar. Kesadaran itu dari luar. Oh, api itu biru, kuning kayak gitu loh. Kita tahu proses-prosesnya. Tahu prosesnya itu sebenarnya iramanya. Jadi kalau sakit, jangan masuk ke rasa sakit. Anda yang nggak pengalaman ketika rasa sakit itu muncul, Anda masuk langsung ke sakit, Anda pasti muncul tidak suka punya. Pasti meledak dia. Jadi bagaimana caranya? Pertama-tama Anda terima dulu, oh ini sakit. Memang badan saya nggak sehat. Terima dulu satu. Okay. Nah, kedua, cara mengobatinya ya kita harus ingat. Bagaikan jangan masuk ke rasa sakitnya, irama sakitnya. Nah, banyak yogi juga ada poin kedua ya. Banyak yang salah. Ketika dia muncul sakit yang pertama ini sangat sakit. Lalu dia amati, dia mulai meredah. Mulai meredah, lalu tempat lain lebih sakit lagi. Dia biasanya lari. Padahal salah, nggak boleh. Nggak boleh, karena kepalanya awal sakitnya itu ada di sini. Kamu nggak boleh. Nah, Anda harus ingat satu kata-kata Buddha. Kata Buddha, mau nangkap ular, pakai 2 sumpit. Jepit kepalanya, jangan jepit ekornya. Kalau jepit ekornya, dia kepalanya patok kamu. Jadi ketika kesadaran kita lari, di situ kilesa sudah otomatis ikut kamu. Jadi salahnya sebenarnya diri Anda. Ingat ya, kilesa ini dia mengikuti kesadaran. Kalau kesadaran kita misalnya kalau kesadaran kita ini ingin tahu ke yang ekornya, otomatis dia nggak akan bekerja lagi di sini. Yang sumbernya. Padahal itu sumbernya yang harus diatasi. Mungkin analog ya kayak gini. Tadi siapa? Elsan ada masuk ya. Nanti kamu netral bagus. Jangan langsung berontak sama dia. Jadi irama sakit yang kamu perhatikan. Bisa pahami? Kira-kira kayak gitu ya insanya. Mungkin kamu ada tambahan. Ini mic-nya kasih. Terima kasih Bante. Saya tambahkan sedikit supaya mungkin teman-teman yogi pemula bisa mengerti. Ya, boleh. Karena membantu mereka dalam nanti besok bekerja dan berlatih. Jadi waktu mengamati sakit itu hati-hati sekali. Ini jebakan-jebakannya banyak di sini. Memang Bante menjelaskan seperti itu, banyak nggak paham. Saya juga pernah mengalami itu, jadi maka saya menyampaikan pengalaman saya supaya membantu cepat tuh anicca bagaimana caranya.
Kalau kita mamanya melihat sakit, itu ingat kita itu bekerja dengan kesadaran, bukan dengan pikiran. Itu pertama dulu. Kesadaran itu cuma tahu, tidak bereaksi, netral. Jadi ini cara kita harus bekerjanya. Kalau kita biasa kan nggak mengerti, kita nggak mengerti kesadaran, pikiran kita nggak paham, kita pikir ya sama aja gitu. Apalagi buat pemula ini sama aja pikirnya. Padahal nggak sama. Nah, waktu menghadapi sakit itu kita amati dengan kesadaran. Jadi kita mesti netral, tidak boleh berpihak. Nah, waktu dia amati, dia sakit, tambah sakit, tambah sakit. Ingat, pada saat itu pikiran pasti tarik kita. Dia tarik dengan dosa. Ayo benci, benci gitu. Dia masuk. Kenapa? Dia menarik kita karena dia tahu kesadaran itu kekuatan. Kalau kamu terseret pikiran, dia bisa mempergunakan kekuatan kesadaran kita menambah sakit. Nah, ini jadi masalah dalam meditasi. Parah jadi parah. Biasanya itu sakitnya sudah mau selesai, karena kita kasih kekuatan itu pada pikiran, akhirnya melonjak. Nah, melonjak ini akhirnya kita frustasi. Ini Bante salah, ini pasti. Ini salah teknik ini. Padahal bukan. Kamu salah memperlakukan kesadaran dengan pikiran. Ini kesalahan kita. Ini awam sekali, saya juga mengalami ini pada awal-awal. Makanya saya mulai mengerti. Bante sampaikan, itu pasti anicca. Betul anicca. Kalau kita netral, yang berperan kan akhirnya cuma kesadaran kita netral nih. Pikiran dia punya kekuatan, tapi terbatas. Waktu dia bekerja, sakit mulai muncul, makin parah, kita netral terus, pertahankan kenetralan kita terus. Jangan berpihak sama dia. Ingat, itu kamu kalau patokan itu terus, saya jamin pasti anicca. Minimal dia berhenti dulu. Memang dia sini pasti nggak hilang total. Dia biasanya kalau sakitnya parah itu biasanya berkali-kali meditasi, tapi dia hilang dulu sesaat. Nanti dia timbul lagi, kita ulang lagi. Tapi itu proses seperti itu. Nah, ini ada teman-teman yang tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Saya nggak bisa. Nah, makanya saya momen ini saya sampaikan, karena saya nggak boleh ngobrol di luar. Saya sampaikan di momen ini supaya teman-teman bisa mempraktekkan besok teknik yang sudah saya lakukan setiap hari saya lakukan. Ya mungkin bisa membantu teman-teman para yogi yang lain. Begitu Bante. Nah, gimana? Bagus kan Ihsan punya cerita. Jadi memang benar. Kalau kilesa itu dia butuh kesadaran. Jadi kalau kamu dibawa dia pasti dia tambah kuat itu. Kan udah Bante ngomong berulang-ulang bahwa dia membutuhkan kesadaran. Dia butuh loh. Kalau nggak ada kesadaran dia nggak bisa eksis, maka dia tambah kuat. Jadi Anda kesadaran inilah selalu netral. Mungkin yang Pak Ihsan sharing itu cukup baik, lebih detail lagi. Jadi intinya bahwa kesadaran itu penting. Jangan ikut ke sana. Jadi jangan tahu sakitnya. Irama aja cukup, itu netral itu pasti. Bisa paham ya? Mungkin Ihsan punya sampaikan, ngerti nggak? Maksudnya kamu harus bisa kesadaran kamu itu jangan dibawa oleh pikiran itu. Ya kayak gitu ya misalnya. Nah, bagus sih uraiannya ya. Tepuk tangan. Jale mau tanya. Ini Ragil kasih mic. Sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya Bante. Ya Namo Buddhaya. Saya cuma mau menyampaikan pengalaman-pengalaman saya. Ini benar apa tidak gitu aja. Bante, selama saya medi di sini, setiap saya menempati tempat misalnya di sini ya Bante, saya dapat sakit, aku amati sampai lenyap. Kemudian aku pergi ke tempat lain, misalnya di sana tuh Bante, langsung dapat sakit, aku amati sampai dibetot-betot gitu Bante, lenyapnya. Terus kemana lagi itu juga sama. Terus di sini juga ini iya, itu begitu aku duduk begitu dapat sakitnya Bante, sampai biru-biru semua. Itu tidak sekali dua kali tapi banyak kali. Itu karena memang kilesa saya yang banyak apa
setiap tempat itu mengkondisikan untuk mengeluarkan sakit itu Bante. Sekian, terima kasih. Oh ya, tidak sih. Itu semua dari dalam. Dari dalam. Kalau dalam kita sudah beres, dia tidak akan muncul lagi. Jadi bukan. Bante kemana setiap tempat pun dia nggak sakit. Jadi gimana? Jadi kondisi ini, berarti tempat tidak membuat sakit gitu. Ya bukan. Jadi selama kalau kita miliki, pasti dia muncul masalah punya. Miliki apa? Kekotoran batin. Jadi dia merusak ke tubuh. Oke? Ada lagi? Nama budaya Bante. Ya. Saya mau nanya, saya udah mencoba 3 malam ya. Memang awal hari pertama kedua kan memang karena saya jujur saya jarang meditasi di rumah, paling 15 menit 20 menit. Ini mungkin meditasi yang paling lama yang saya jalanin ya Bante. Ya. Cuma saya merasa hari ketiga udah fokus, udah bisa konsentrasi. Terus setiap kali saya udah meditasi keluar keringat Bante. Keluar keringat. Walaupun saya kan cuaca hujan ya 2-3 hari ini ya. Terus saya pakai jaket tapi badan keringat itu kenapa ya Bante? Oh, keringatnya. Kenapa keringat itu dipermasalahkan? Enggak, apa itu bagus atau jelek gitu yang bagus ingin saya sekali. tanyakan. Keringat itu dia keluar racun. Nanti dia racun-racun yang di tubuh dia keluar melalui keringat. Justru makanya orang bilang olahraga bisa keluar keringat. Meditasi juga keluar keringat. Terbukti ya, benar atau tidak? Jadi kalau olahraga banyak organ yang saraf-saraf banyak yang kena saraf kejepit lah, apa. Kamu lihat ya olahragawan. Udah berusia kena stroke lah, kena inilah, Parkinson dan sebagainya. Ada kan? Iya. Tapi setelah keluar keringat badan jadi fresh Bante, terasa Iyalah, ringan. karena racun Ringan. keluar. Nah, ringan itu kan karma baik kan sudah Bante udah bilang. Unsur dari karma baik itu wujudnya apa? Ringan. Kalau unsur karma buruknya gimana? Berat itu. Jadi karma mau gimana ngomong, dia kan unsur. Sesuatu yang nggak bisa dilihat. Tapi kita bisa pertimbangkan. Kita tahu ini buruk atau baik. Oke? Oke, terima kasih Bante. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oh, kamu tadi nggak kemana tadi? Tidur. Ini lagi ya, Bapak itu. Sini Bante. Oh ya ya, Ibu Winnie. Ya, Dar. terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Baik. Bante mohon izin. Kalau tadi dikatakan saya bilang bahwa tempat atau dari dalam gitu. Kalau saya mengatakan tempat itu juga sebenarnya berpengaruh apakah benar atau tidak menurut Bante. Karena begini Bante, pada saat saya berada di ruangan ini atau mungkin saya pada saat meditasi cangkama jalan itu banyak semut gitu. Jadi konsentrasi saya itu enggak, fokusnya tidak ke dalam diri, termasuk di luar itu menjadi ini. Dan pada saat saya duduk itu ada semut yang menjalar ke tangan saya gitu, sehingga saya harus hilangkan semut itu karena saya khawatir semut itu kalau misalnya masuk ke mata mungkin kita kedip-kedipkan gitu dia akan bergerak, tapi kalau sudah masuk telinga gitu saya berpikirnya ini bahaya gitu, sehingga saya harus hilangkan semut itu. Nah ini kan terganggu juga. Terus akhirnya saya memang beberapa kali mencoba tempat-tempat gitu, termasuk yang Bante katakan di kamar aja, itu pernah saya alami Bante. Saya mencoba di kamar itu panas dari dalam tubuh saya itu memang keluar keringat dan sebagainya. Dan tadi sore itu saya berada di sana, saya pakai apa itu namanya? Kelambu itu Bante, cukup tenang karena tidak ada serangga yang membuat saya mengganggu saya. Itu aja Bante, terima kasih. Jadi Buddha bilang, pubece
kata punyata. Pube itu lampau. Tapi banyak orang selalu mengkonotasikan bahwa itu ada makhluk. Itu suatu salah sih, Bu Eni. Ini termasuk meditasi pandangan salah. Jadi kata Buddha, sesuatu itu muncul didasari oleh sebab. Kalau masalah tentang adanya semut itu apa, boleh kau singkirkan aja, memang kalau memang ada. Tapi ada satu proses lagi Bu ini ya. Ada kita merasa ada semut jalan, padahal nggak ada semut. Ada itu. Nah itu sebenarnya dia itu lancar. Saraf kita lancar. Jadi seakan-akan dia ada semut. Padahal bukan. Padahal itu karena prosesnya. Jadi untuk memastikan itu semut atau tidak, ya kalau memang udah gelisah, ya udahlah singkirkan. Padahal sih belum tentu itu semut asli, belum tentu. Tapi mengenai hindari semut untuk jalan, saya rasa sih di karpet pasti dia nggak ada semut. Karpet juga bisa. Kalau panas, wajar. Itu ada satu yogi ya Bu ini ya. Itu ruangannya AC loh. Dingin itu. Tapi dia terasa panas. Nah, gimana? Apakah karena cuaca luar atau dalam? Tapi kebanyakan dari dalam sih Ibu. Ini ada satu cerita klasik ya. Yang di Myanmar. Mungkin Anda jadi bisa satu referensi juga. Baik, itu memang selalu para sayadaw selalu menceritakan cerita ini. Itu menceritakan bahwa semua itu bukan datang dari luar. Ada seekor anjing, dia duduk di bawah pohon mangga. Dia merasa tidak enak. Nangka ya. Lalu karena dia tidak enak, dia pindah di bawah pohon duku. Duduk nggak lama, nggak enak juga. Pindah lagi ke pohon sukun, pun nggak enak juga. Setelah diteliti, ternyata kepalanya ada kutu. Jadi maksud cerita ini sebenarnya ada di pikiran kita. Jadi saya lebih nggak setuju karena ada faktor luar, karena faktor dalam. Tapi kita bisa kontak. Kamu bayangkan Ibu ini ya, zaman Sambuddha, para biku meditasi nggak kayak di sini, kasih matras yang bagus sekali. Tahu nggak mereka meditasi? Di tanah dikasih rumput aja, bayangkan semutnya banyak nggak? Hah? Banyak nggak? Wow. Di tanah, Anda udah di ruangan, udah keramik lagi, pakai karpet, pakai matras. Homia udah. Homia tahu? Oh, udah nasibnya udah bagus. Artinya kamu udah baik sekali. Anda udah di kondisi sangat dimanja boleh dikatakan. Coba zaman Sambuddha. Boro-boro kamu mau pakai matras kayak gini yang bagus. Mana ada? Cuma rumput. Duduk di rumput Anda duduk. Tanah rata, ambil rumput, duduk. Buddha mencapai pencerahan itu di Bodhi Palangka. Itu ciptaan para dewa. Bodhi Palangka, tahu? Pulau Bodhi. Bodhi itu pencerahan. Nggak ada satupun, itu Bodhi Palangka ini ya. Beliau duduk di bawah pohon Bodhi itu. Ada satu pulau itu memang dianggap Bodhi Palangka. Satu semut pun nggak bisa lewat dia punya tempat. Jangankan semut, apapun nggak bisa lewat. Itu Dewa Mara, tahu nggak? Mancarkan itu mensembur api bara, nggak bisa. Belum sampai di Bodhi Palangkanya udah cair dia. Terbelah dia. Serangan depan, serangan atas, nggak bisa dilindungi semua. Nah ini Pulau Bodhi Langka, itu hebat sekali Dewa. Dewa itu bisa lindungi kita. Jangan khawatir Bu ini, nanti Dewa lindungi Anda. Karena Dewa yang murid Sambuddha itu ya, dia cekatan. Kalau rumah ya, satu rumah, suka meditasi, suka baca parita, jalani sila, jangan khawatir. Dewa itu sering datang ke kamu nanti. Dan ingat, kalau Anda ingin mau ngajar Dewa, saran Bante,
Anda di malam jaga ketiga, jam 2 sampai jam 6. Karena ini Buddha mencapai pencerahan di jam itu. Kenapa Bante selalu Anda harus bangun jam 2.45? Udah saya melor 45 menit loh. Kalau enggak saya jam 2 saya aja. Udah di molor 45 menit masih komplain. Udah bagus saya. Oh enggak saya jam 2 biar kamu. Jam 2 sampai jam 6 itu Buddha mencapai pencerahan. Malam jaga pertama, Buddha bisa melihat 1 kehidupan, 100 kehidupan beliau punya. 1000 kehidupan, berkapa-kapa kehidupan, dia lihat jelas. Itu malam jaga pertama antara jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, kayak gini lah. Ini malam jaga pertama nih. Nanti dari jam 10 sampai jam 2, beliau melihat akibat kama apa, orang bisa lahir di sini beliau punya mahir. Ketiga, malam jam 2 sampai jam 6, beliau mencapai pencerahan proses. Saya keingat satu yang mau saya sampaikan. Ingat, setiap saat apapun, lihat ke dalam. Mau tidur pun, lihat ke jasmani. Nanti kamu luar biasa punya. Bante setiap saat selalu melihat jasmani. Ketika mau tidur, kita lihat prosesnya. Sampai dia tidur sendiri. Enak sekali. Buddha, Ananda mencapai pencerahan. Beliau melihat unsur angin. Gerakkan aja, jalan. 3 jam. Konsili pertama sudah mau mulai, dia belum arahan. Dia lepas semua, dia lihat unsur angin aja, gerakkan aja, angkat, maju. Jangan remehkan meditasi jalan, Anda aja yang remehkan. Tapi karena Anda pemula ya saya nggak maksa Anda. Cuma meditasi jalan banyak bantu nantinya. Jadi Ibu ini hapuskan pandangan itu suatu hal yang enggak pas sih. Ya, saya bukan karena tempat. Kalau karena tempat, wah kalau gitu pergi Bodh Gaya aja lah. Banyak yang pulang dari Bodh Gaya ya gitu-gitu dua. Bodh Gaya kan Buddha pencerahan di sana. Ya Ibu ini ya, mau duduk di sana? Mau ya? Oh, saya duduk di samping juga. Ya tapi memang itu nanti sama-sama Buddha akan datang juga di tempat itu juga. Beliau akan mencapai kebudaan di tempat itu juga. Tempat yang sama. Jadi sebenarnya kita ke Bodh Gaya itu sebenarnya kita juga siap-siap menyambut Bodhisattva akan datang. Nanti di tempat yang sama beliau mencapai pencerahan. Itu ramalan dari Bodhisattva punya. Apalagi, jadi Anda nanti tidur perhatian tubuh langkah 5. Tapak aktif 5, rahang atas, pipi. Jangan ikutin pikiran. Besok makan apa nggak usah khawatir. Silakan ke AI aja. AI mau masak apa ya sudahlah makan. Itu nasib Anda lah. Udah cukup ya. Kita semoga uraian Bante singkat ini dikit banyak membawa Anda semangat. Semangat yang paling penting, benar atau tidak? Karena dengan adanya semangat, pengertian yang baik, tentunya perhatiannya pasti tepat. Jadi kalau Anda nggak mau muncul kemauan, nggak bisa. Ingat, kehidupan suci nggak bisa dengan setengah hati. Harus full. Lihat anicca. Tapi kalau nggak bisa lihat anicca, ya kamu boleh kamu dengan cara bertahap, cuma agak lambat aja capainya. Kalau mau capai cepat ya jurah. Benar atau tidak? Ya semoga ada yang bisa jadi biku juga, anggota sangga juga baik juga. Karena harus ada penerus. Bante kan udah tua ya. Nanti nggak ada yang nerusin. Kalau nggak nerusin nanti ini sepi nih Sukesi Karama. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.